Pemirsa masih di IDX dengan sesung closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim Berdasikat. Pemirsa, indeks harga saham gabungan berakhir melemah di 0,58% ke level 7.032 pada perdagangan sesi pertama Rabu 5 Februari 2025. Pelemahan indeks harga saham gabungan terjadi di tengah pengumuman data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 yang dilaporkan tumbuh 5,03% secara tahunan, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2023 sebesar 5,05%. Indeks harga saham gabungan berakhir di zona merah pada perdagangan sesi pertama Rabu 5 Februari 2025. ISG terpangkas 40,87 poin atau melemah 0,58% ke level 7.032. Sedikit di bawah level resisten ISG yang disebut analis di level 7.100. Pelemahan ISG pada sesi pertama tersebut turunnya 9 sektor. Meski demikian, 2 sektor mampu membukukan penguatan, yakni sektor energi yang naik 0,31% dan industri dasar naik 1,02%. Adapun penguatan sektor energi menahan pelemahan ISG lebih dalam, dengan sejumlah saham migas dan pertambangan mencatatkan penguatan. Saham-saham tersebut diantaranya saham Raja dengan kenaikan 1,95%, saham Pegas naik 1,58%, saham Harum Energi menguat 1,15%, saham PTBA menguat 1,12%, saham Doit bergerak positif 0,4%, dan saham ITMG menguat 0,39%. Pelemahan ISG pada sesi pertama juga terjadi di tengah pengumuman data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024. Terkait pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik melaporkan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tumbuh sebesar 5,03% secara year on year. Realisasi itu tercatat lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,05% dan lebih rendah dari target pemerintah di angka 5,2%. Ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%. Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada tahun 2024. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi adalah industri pengolahan, perdagangan, kemudian pertanian, dan diikuti oleh konstruksi, kemudian pertambangan yang juga melanjutkan tren pertumbuhan yang positif. Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Persero Tbk Andreas Moro menegaskan pentingnya pemerintah memastikan agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh di atas 5% agar tidak ditinggalkan investor. Ia meyakini bahwa saat ini era cheap money alias periode suku bunga rendah sudah berakhir. Sebagai dampaknya, investor tidak akan sembarangan menanamkan modalnya ke suatu negara. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel.